Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke Ananda semua, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak? Oke, berarti hadir semua ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Ananda semua, masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ya betul, minggu lalu kita membahas materi mengenai iman kepada Nabi dan Rasul, di mana memiliki pengertian ataupun makna bahwa kita itu harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai iman kepada hari kiamat ataupun hari akhir. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami makna ataupun pengertian dari hari akhir. Yang kedua, siswa itu mampu memahami dalil nakli yang menjelaskan mengenai gambaran tentang hari akhir. Dan yang ketiga, siswa itu mampu menerapkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semua, iman kepada hari akhir. Yang pertama, apa yang kalian pikirkan tentang hari akhir? Jika nih Ananda semua mendengar tentang hari akhir, kira-kira apa yang terbesit di dalam hati masing-masing? Atau mungkin yang terngiang di dalam bayangan? Atau mungkin yang terenyuh di dalam rasa? Kira-kira apa? 1. Rasa takut. Betul? Iya, rasa takut. Menurut Ibu, rasa takut itu hal yang wajar ya, Nanda. Karena apabila kita itu memiliki rasa takut akan datangnya hari kiamat, maka itu akan menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Berbicara tentang hari akhir ini merupakan fenomena yang akan terjadi dan pasti akan terjadi di kehidupan ini. Lalu kapan terjadinya itu kita tidak ada yang tahu. Yang tahu kapan terjadinya itu hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah memperbaiki diri, memperbanyak amal untuk bekal ketika di akhirat kelak. Oke Ananda semua. Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Nah, tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya ini tuh menjadi peringatan ataupun tazkirah untuk diri kita pribadi. Di mana kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang nyata, melainkan hanyalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang nyata itu nanti ketika di akhir kelak. Dunia ini hanya tempat persinggahan dan ketika tiba masanya, maka akan mengalami kehancuran. Nah, Ananda semua, sampai di sini bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai dalil nakli tentang datangnya hari kiamat. Salah satunya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha. Wa anna Allaha la yub'atsu ma fil qubur.
hari kiamat itu pasti akan datang, dan kedatangannya itu tidak ada keraguan. Lalu, Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Dari pengertian ayat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hari kiamat itu kelak pasti akan datang, dan kedatangannya itu tidak bisa kita ragukan lagi. Dan ketika hari kiamat itu tiba, semua orang yang ada di dalam kubur Allah bangkitkan kembali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk dilakukan perhitungan ataupun penghisapan atas segala perbuatan yang telah ia perbuat selama hidup di dunia. Nah, anda-anda semua, para alim ulama itu membagi kiamat menjadi dua bagian. Ada yang tahu apa aja? Ya betul, yang pertama ada kiamat sugro dan yang kedua ada kiamat kubro. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan kiamat yang masih terbilang kiamat kecil, karena memang kiamat ini sering dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Seperti salah satu contohnya itu adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, contoh lainnya itu seperti bencana alam, tanah longsor, penyakit ataupun wabah. Nah, se-ekstrim apapun musibah itu, tetap yang masih termasuk ke dalam kiamat kecil. Karena apa? Karena dampaknya itu masih sebagian yang merasakan, sebagiannya lagi tidak. Kecuali kalau seluruh manusia ataupun seluruh makhluk itu merasakan, maka ia sudah tergolong kepada kiamat kubro. Nah, anda-anda semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat besar, di mana alam semesta akan mengalami kehancuran yang amat teramat sangat dahsyat. Oke, kita dapat lihat di dalam dalil nakli yang pertama itu dalam Quran surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada saat itu, bagaimana Allah itu mengguncangkan alam semesta ini dengan sangat dahsyat. Dan alam semesta ini semuanya hancur lebur, tidak ada yang tersisa satupun. Dan semua manusia itu lari tunggang langgang, tidak tahu arah tujuannya kemana. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang ada keluarganya, dia lupa dengan keluarganya. Bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, seketika itu dia lupa dengan anaknya dan hal lain sebagainya. Nah, dalil nakli yang selanjutnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Nah, ananda semua, pada hari itu manusia itu bagaikan larung yang berterbangan. Ananda semua tahu kan larung itu seperti apa? Nah, seperti itulah manusia kelak ketika datangnya hari kiamat. Mereka itu berhamburan, lari ke sana dan ke sini, tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Dan pada hari itu, gunung-gunung itu berhamburan, diterbangan seperti bulu-bulu. Subhanallah, gunung yang besarnya seperti itu saja bisa berhamburan bagaikan bulu. Ini menandakan bahwa sangat dahsyatnya hari kiamat tersebut ya ananda. Oke ananda semua, sampai di sini paham kan apa yang Ibu sampaikan? Ya, kesimpulannya bahwa baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro, kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita itu meyakini akan datangnya hari kiamat. Untuk apa kita meyakininya? Untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat keimanan kita sehingga kita itu banyak melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, agar wawasan ananda semua tidak hanya sampai di sini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu
kalian harus mencari nama-nama mengenai hari akhir ataupun hari kiamat. Nah, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke? Nah, untuk hari ini sekiranya cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Maaf apabila terdapat salah kata di dalam penyampaian Ibu hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.